Shalom, berjumpa dengan saya kembali dalam program Mutiara Iman Kristen UPTV. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki tahun 2025 dan apa yang kita nikmati, kita rasakan dan kita lewati itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2024, Tuhan juga akan menyertai kita, memberkati kita sepanjang tahun 2025. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema Tuhan akan membuka jalan. Saudara, hidup ini seperti sebuah perjalanan ya. Tentu dalam perjalanan tidak selalu mulus jalannya ya. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini seperti panjat tebing atau memanjat gunung gitu ya. Sehingga setiap jalan yang kita lewati tentu tidak selalu mulus ya, pasti ada rintangan, pasti ada halangan, pasti ada hambatan. Tapi percayalah ketika kita bisa melewati setiap rintangan ya, kita pasti akan mencapai puncaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, semua orang pasti punya tujuan. Asal kita terus melewati bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai tujuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang Kristen seperti bangsa Israel ketika dia harus keluar dari negeri Mesir. Ya, Tuhan utus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, nah tentu dalam perjalanan bangsa Israel tidak juga selalu tanpa hambatan, ya mulus-mulus saja. Oleh karena itu kalau kita belajar dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19, demikian firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi kalau Tuhan membuka jalan untuk bangsa Israel ketika dikejar tentara Mesir pada saat itu, Tuhan sanggup untuk membelah laut ya, sehingga bangsa Israel boleh selamat dari kejaran tentara Mesir. Maka Tuhan pun akan membuka jalan ketika bangsa Israel memasuki padang gurun. Oleh karena itu, bangsa Israel ketika diizinkan Tuhan melewati satu perjalanan yang cukup panjang, bangsa Israel selalu mengatakan kepada Musa, ya, bahwa kami lebih enak di Mesir. Di Mesir gandum dan madu tidak pernah habis. Ketika engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir, apa yang harus kami lakukan? Kami mengalami situasi yang sulit. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel terus akan membuka jalan, ya. Nah, nasihat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ini dikatakan bahwa jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, tentu bangsa Israel hidup di Mesir dalam zona aman dan nyaman, saudara ya. Tetapi Mesir adalah negeri perbudakan. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, maka bangsa Israel harus keluar dari negeri Mesir. Nah, proses yang terjadi bangsa Israel di padang gurun cukup luar biasa. Ya, ketika saya ke Israel pada saat itu, ke Mesir tahun 2017, saya bisa merasakan, ya, makanya Tuhan menyertai bangsa Israel dengan cara mengirim tiang awan ketika siang hari dan tiang api ketika malam hari. Mengapa? Karena di padang gurun pada siang hari begitu panasnya luar biasa dan pada malam hari begitu dingin luar biasa. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan caranya Tuhan tentunya, saudara-saudara. Nah, janji Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Kalau Tuhan sanggup untuk membelah laut supaya bangsa Israel selamat dari kejaran tentara Mesir, maka Tuhan yang sama akan membuka jalan di padang gurun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan mau lewat Nabi Yesaya yaitu jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Itu merujuk kepada cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel
dari tangan Mesir. Allah akan tetap menyelamatkan Israel dari Babel, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah menyelamatkan bangsa Israel lewat lautan, maka Allah yang sama akan menyelamatkan bangsa Israel lewat padang gurun, ya, dan sungai-sungai padang belantara. Artinya yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin, yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, jangan kemana-mana, ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Ya, kembali pada tema Tuhan pasti buka jalan kepada siapapun yang percaya dan mau melangkah. Saudara, tentu bangsa Israel karena terlalu lama hidup di negeri Mesir dengan segala sesuatu yang sudah tersedia, mereka tidak pernah kekurangan. Begitu dia atau mereka keluar dari negeri Mesir, mereka harus menghadapi proses yang luar biasa. Nah, tentu Tuhan meminta Musa untuk membawa bangsa Israel bukan tanpa satu jaminan. Jaminan Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel, akan menyertai bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, masuk ke tanah perjanjian supaya bangsa Israel boleh menjadi berkat, ya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, memang dalam perjalanan bangsa Israel banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Tetapi juga banyak mujizat yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Ya, dikatakan sekali lagi, aku akan membuat sesuatu yang baru, ya, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan jalan kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel melewati situasi yang sulit, yang sangat tidak menyenangkan. Ya, bagi bangsa Israel kayaknya tidak mungkin kita sampai tanah perjanjian, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara jangan mengingat-ingat masa yang dahulu. Banyak persoalan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam komunitas. Sumber persoalannya adalah karena selalu mengingat-ingat masa yang dulu, ya, selalu mengungkit-ungkit masa yang lalu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang selalu mengungkit masa yang lalu, mengingat-ingat masa lalu, maka jalan Tuhan akhirnya tidak dapat ditemukan. Tapi dengan cara bahwa orang yang ikut Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lalu sudah berlalu. Artinya yang dahulu sudah tidak perlu diingat-ingat lagi, tidak perlu diungkit-ungkit lagi, ya. Karena yang baru janji Tuhan sudah Tuhan sediakan. Demikian juga untuk bangsa Israel. Satu hal yang Tuhan mau lewat Nabi Yesaya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan ingat-ingat dalam masa purbakala. Karena itu akan menghalangi mujizat Tuhan, akan menghalangi jalan Tuhan, akan menghalangi cara Tuhan untuk menyelamatkan kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita dalam kehidupan kita. Ya, tentu kalau kita ingin melewati setiap rintangan, kita ingin bisa melewati setiap persoalan. Satu hal nasihat yang dari Tuhan adalah jangan ingat-ingat yang dahulu. Orang yang mengingat masa dulu, orang yang selalu mengungkit masa lalu, itu seperti orang ketika ada
tempat sampah gitu ya. Di situ ada makanan yang sudah dibuang, lalu orang-orang itu mengorek-orek mencari makanan yang sudah kadaluarsa, kemudian diambil ya, kemudian dipanaskan lalu dimakan kembali ya. Hanya orang yang tidak memiliki akal sehat ya, yang tidak memiliki logika yang baik, ketika mereka selalu mengungkit-ungkit masalah yang lalu, selalu mengorek-orek masa yang lalu, itu seperti halnya ketika ada orang yang mengorek-orek sampah, menemukan makanan lalu dimakan. Artinya orang yang mengingat masa lalu, yang mengungkit masa lalu, yang mempersoalkan masa lalu adalah orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Akhirnya apa, saudara-saudara? Tidak menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bahwa yang lalu biarlah berlalu, karena yang baru sudah datang. Mari kita lupakan masa lalu, mari kita lupakan apa yang sudah kita lewati, dan kita menyambut masa-masa yang akan datang. Karena janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Cukup percaya dan melangkah, maka Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Saudara jangan kemana-mana, ikuti saya setelah berikut ini. Shalom, terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Mari kita belajar dari bangsa Israel, ya. Bahkan Musa pun ketika membawa bangsa Israel, oleh karena kesalahannya, ketika Tuhan menyuruh Musa, katakan pada batu itu keluar air, tapi Musa tidak hanya mengatakan kepada batu itu, tetapi dengan memukulnya dengan tongkatnya, ya. Akhirnya Musa tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya diperkenankan Tuhan sampai di Gunung Nebo. Artinya bahwa Musa pun nabi yang besar yang diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa melakukan satu kesalahan kecil, Tuhan tidak berkenan. Tapi akhirnya Yosua, Kaleb dan beberapa orang melanjutkan perjalanan dan sampai ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan mau kita memiliki hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Hati yang mau melangkah, karena setiap langkah kita disertai dengan percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Asal kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, dan kita tidak mengungkit-ungkit masa yang lalu, tidak mengungkit-ungkit zaman dahulu kita, karena itu akan membuat persoalan baru, akan membuka luka lama, ya, akan membuka masalah yang baru, sehingga perjalanan kita akhirnya tidak sampai tujuan. Seperti kebanyakan bangsa Israel pada saat itu, mereka mengeluh, mereka suka mempersoalkan masa lalu, mengingat ketika mereka ada di Mesir. Berapa banyak mereka yang kemudian tidak bisa bertahan, ya. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun akhirnya sampai ke tanah perjanjian, sampai ke akhir perjalanan, ya. Yosua, Kaleb dan beberapa orang. Nah, tentu kita juga ingin sampai ke tujuan hidup kita, saudara-saudara, ya. Ingin sampai ke tanah perjanjian, ingin masuk ke Yerusalem yang baru. Satu hal, jangan ingat-ingat masa yang lalu, jangan ingat-ingat zaman purbakala. Kita harus mengampuni kepada mereka yang menyakiti kita. Kita harus mengampuni mereka yang sudah melukai kita. Kita harus melupakan setiap proses yang sudah kita alami, ketika itu kemudian membuat kita akhirnya tidak menemukan jalan keluar. Saudara tetap percaya kepada Tuhan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan ragu sedikit pun dengan janji Tuhan. Jangan ragu pun dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita semuanya lewat firman-Nya.
yang Tuhan mau kita cukup percaya dan terus melangkah, maka kita pasti akan sampai ke tujuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti buka jalan di tahun 2025. Mungkin saudara-saudara ada yang memiliki pergumulan, memiliki rencana, memiliki satu cita-cita, ada yang memiliki mimpi untuk lebih baik. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan terus melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita pasti sampai tujuan. Setiap rencana, setiap cita-cita kita, setiap mimpi kita pasti akan Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh. Asal kita tidak mengingat-ingat masa yang lalu, tidak mengungkit-ungkit masa yang lalu, tetapi kita percaya janji Tuhan dengan sepenuh hati, bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita bergantung kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita. Maka Tuhan kita, Tuhan yang hidup, akan menyertai kita, akan mengiring kita sampai ke tujuan kita, yaitu kita masuk ke Yerusalem yang baru. Kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu Tuhan izinkan persoalan dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi saksinya, supaya kita boleh menjadi alatnya, supaya kita boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita tahu Tuhan sumber kesembuhan kalau tidak pernah sakit? Bagaimana kita tahu Tuhan sumber penghiburan kalau kita tidak pernah susah? Bagaimana kita tahu Tuhan sumber kekuatan kalau tidak pernah lemah? Maka Tuhan izinkan seringkali terjadi proses, kita sakit, kita lemah, kita susah, karena supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita boleh tahu betapa Tuhan adalah sumber segala sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dengan Tuhan sepenuh hati dan terus melangkah bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai ke tujuan. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.